Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya kita hari ini Bapak Ibu? Aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini saya melihat wajah-wajah yang sukacita ya. Kita mau mulai ibadah FC pada pagi hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau mulai di dalam doa, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur atas semua kebaikan dan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, bahkan kesegaran yang Tuhan berikan atas setiap kami. Sehingga hari ini kami boleh melangkah ke tempat ini untuk beribadah, untuk memuji, meninggikan Tuhan, bahkan untuk ketemu sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan hari ini saat kami datang di hadapan Tuhan, kami mau antusias Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hanya layak menerima segala yang terbaik. Pimpin setiap kami Tuhan, jamah setiap kami, lawat setiap kami. Hadirat-Mu dinyatakan atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, bertahtalah Tuhan di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama dengan saya katakan amin. Bapak Ibu boleh salam kanan kirinya terlebih dahulu, katakan selamat hari Minggu. Selamat beribadah ya, selamat memuji Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Yuk, kita mau sambil tepuk tangan Bapak Ibu, sambil langkah kanan kiri juga. Kita mau katakan pujian ini. Sama-sama kita katakan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu.
Boleh Bapak Ibu colek kanan kirinya bilang, yuk kita berdiam di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan yang pegang hidup kita. Kita mau lebih lagi nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita mau katakan Tuhan yang ambil alih seluruh hidup kita. Terima kasih Bapak yang baik. Kita mau katakan, hidup kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi Bapak Ibu. Kita mau katakan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sambil tepuk tangan di atas kepala ya Bapak Ibu. Kami nyatakan Tuhan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sambil lambaikan tangannya ya Bapak Ibu. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. 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 Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya.
Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Engkau ada atas setiap kami. Kau Tuhan yang memegang setiap hidup kami. Kau Tuhan yang terus ambil alih hidup kami. Bahkan setiap rancangan-Mu indah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Apapun yang menjadi cerita hidup kami. Di situ Tuhan ada atas setiap kami. Di situ Tuhan menuntun dan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjanji
Kau bekerja, Kau menyatakan kebaikan-Mu, Kau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kau merancangkan yang terbaik bagi kami. Kau yang berikan setiap langkah kami, Kau yang menyerahkan rencana kami di dalam-Mu hanya kepada-Mu. Kau Allah yang ambil alih. Kami percaya padamu selamanya kami akan memuji-Mu Tuhan. Selamanya kami mau terus percaya kepadamu Haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya. Sungguh kami percaya Tuhan. Mari Bapak Ibu sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, forever I will sing. Selamanya kami akan tetap terus memuji-Mu dan percaya padamu Tuhan. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Kami percaya, ku percaya, Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Takkan aku hidupku aman di dalam-Mu. Berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam Sungguh Kau Yesus Tuhan kami. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu percaya. Dengan penuh iman katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Kau Tuhan atasku, Dan kami serahkan masa depanku. Kami gak akan takut karena Tuhan menjamin hidup kami. Dan ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwa. Kau Tuhan kami. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi
Kau Yesus yang hidup, Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Tepuk tangan yang paling luar biasa buat Allah kita yang hidup. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Allah yang dahsyat, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam hidup kami, yang melakukan perkara-perkara hebat dalam hidup kami. Ketika kami berjalan dalam rencana Tuhan, kami gak perlu takut. Sekalipun ada banyak hambatan, ada banyak cara iblis untuk menggagalkan kami melangkah. Tapi ketika kami berjalan bersama Yesus, kami tahu semua hambatan itu dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang kami dengar membuka hati kami, menerangi hati kami, memberikan kami kebebasan, kemerdekaan dari segala ikatan dosa di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Hadirat Allah yang kuat nyata dalam diri kami, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami sukacita, memberikan kami pengharapan yang baru. Kami berdoa, Allah Roh Kudus, kami izinkan Kau sebebas-bebasnya memanifestasikan kuasa-Mu dengan tertib di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, kami gak izinkan segala kuasa apapun yang bukan dari Allah Roh Kudus, yang coba mengganggu, yang coba mengalihkan, yang coba menyelinap. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hanya Allah Roh Kudus di dalam Kristus Yesus yang hadir di tengah-tengah kami dan berkuasa. Setiap hati yang keras dilembutkan, setiap pikiran yang membatasi pekerjaan Tuhan dalam nama Yesus, hari ini Tuhan ubahkan pikiran yang baru di dalam nama Yesus. Pengurapan Allah turun atas hamba-Mu yang menyampaikan, baik hamba yang menyampaikan maupun setiap kami sama-sama mendapatkan revelation, mendapatkan pewahyuan, mendapatkan pesan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang baik, Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, kita percaya kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, Bapak Ibu jangan duduk dulu. Kasih tepuk bahu kanan kiri depan belakang. Kamu pasti mengalami Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ini pertama kalinya saya berdiri dengan mimbar ini. Saya merasa saya kecil sekali. Nanti Bapak Ibu coba ya, kalau lagi gak ada ibadah, coba naik ke atas. Saya rasa kecil, ini begitu megah gitu. Dari situ saya tahu saya harus pakai sepatu tinggi ya. Oke, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Shalom, senang bertemu Bapak Ibu dengan wajah-wajah yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu ada di tempat ini pasti badannya pada sehat, betul? Iya dong, kan ada upaya ke sini. Coba lihat kanan kiri, bilang Bapak pasti sehat, Ibu pasti sehat. Amin. Sekalipun mungkin badan capek ya. Misalnya dari kemarin sibuk, ini hari libur. Tapi Tuhan kasih kekuatan yang baru. Amin. Nah, tema bulan Maret kita baca sama-sama 1, 2, 3 rencana strategis. Terambil dari Lukas 14 ayat 28 sampai 32. Kita buka sama-sama. Kita mau baca tema ini supaya ini terus menempel gitu ya Bapak Ibu. Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 32. Oke, sudah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejeknya sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.
Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Nah, ayat ini melatari tema ini muncul, rencana strategis. Bagaimana setiap kita orang percaya punya perencanaan. Ya, orang yang bijak sebelum dia memutuskan sesuatu, sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia membuat sebuah perencanaan. Nah, hari ini firman Tuhan saya akan bagikan dalam bentuk cerita, ya, kisah yang Bapak Ibu sudah tahu. Dan kisah ini akan menggambarkan, cerita ini akan menggambarkan bagaimana dalam setiap keputusan kita dibutuhkan strategi. Terkadang kita terlalu menyepelekan sebuah keputusan. Langsung putusin, udah ya gitu. Apalagi lagi emosi ya. Pokoknya begini, gak boleh begitu karena lagi emosi. Tidak duduk baik, duduk tenang berdoa, tanya Tuhan dulu. Gak rasa klop, tanya penasehat, kita langsung putuskan. Karena merasa sayalah pemegang keputusan. Nah, hari ini kita mau belajar dari kisah Ratu Esther. Bapak Ibu, gak disengaja ya, yang bawa firman namanya Esther, doakan biar mirip kelakuannya ya. Atau setidaknya cantiknya, oke, cantik luar dan dalam. Bapak Ibu, kisah Ratu Esther ini kisah di mana satu-satunya kitab dalam Alkitab yang tidak menyebut nama Tuhan. Tapi di kitab ini terlihat begitu kuat kehadiran Tuhan dalam kisahnya. Di dalam kitab Esther tidak disebut nama Tuhan, tapi begitu jelas keterlibatan Tuhan di dalamnya. Dan inilah yang membuat kenapa strategi seseorang bisa gol ketika dia melibatkan Tuhan. Esther pasal 1 ada 9 pasal, ya ada 10 pasal. Ya, ini berawal dengan kisah seorang raja, Raja Ahasweros. Dia mau mengadakan sebuah perayaan, jadi dia menguasai 127 daerah. Nah, itu biasanya zaman dulu tuh lakukan perang, tempat tersebut jadi area kekuasaan. Lakukan perang, tempat tersebut jadi daerah kekuasaan. Ya, ini Raja Ahasweros ini dia seorang raja yang ada di benteng Susan. Dan dia menguasai 127 daerah. Wah, dia orang hebat. Dia buat pesta, pestanya dilakukan selama 180 hari atau 3 bulan ya. Betul ya? Berapa lama tuh 180 hari? 6 bulan ya Bapak Ibu ya? 6 bulan. Itu pesta atau persiapan buat acara Camp Enif ya? 6 bulan Bapak Ibu. Kita Camp Enif aja diadakannya di bulan Juni Juli, itu persiapannya sekitar 6-7 bulan. Nah, dia mengadakan pesta selama 180 hari berarti sekitar 6 bulan, sedemikian lamanya pesta gitu ya, gak ada berhentinya. Kita ngadain pesta ulang tahun udah ngitung-ngitung Bapak Ibu, ini beli snacknya berapa gitu ya. Kira-kira saya harus budget berapa pengeluaran. Ini 180 hari. Kemudian setelah pestanya diadakan bersama pembesar-pembesar, pegawai-pegawainya raja, kemudian dia tambah lagi 7 hari untuk rakyat-rakyatnya, mulai dari rakyat kecil sampai rakyat yang besar. Ditambah 7 hari. Dalam kemegahan dia pamer semua hartanya gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba dia punya ide. Dia punya ratu cantik banget Bapak Ibu. Dia mau tunjukin kepada rakyatnya, ini ratu saya namanya Ratu Wasti. Tapi apa yang terjadi ketika waktu itu juga Ratu Wasti mengadakan pesta dengan perempuan-perempuan di dalam istana. Ketika diminta dia untuk tampil di dalam pestanya raja, ratu gak mau. Gak mau, dia kasih pesan gak mau. Wah, kira-kira marah atau seneng raja? Marah berat. Akhirnya dia diskusi sama orang-orang penasehat gak sembarang diskusi Bapak Ibu. Dia tanya kepada penasehat, ini gimana nih kalau keadaannya kayak gini. Akhirnya dibilang, apa yang dilakukan oleh Ratu Wasti ini bukan hanya dia tidak taat kepada raja, atau bukan hanya dia melakukan kepada raja, tapi kepada semua pria, para bapak yang ada dalam kerajaan Ahasweros. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya cabut dari ratunya.
dibuang. Akhirnya dilakukan seperti itu. Sampai tiba waktunya saat dimana raja merasa dia butuh seorang ratu. Akhirnya disuruh diumumkan supaya dilakukan audisi gadis-gadis cantik, elok, paras gitu ya, kepribadiannya bagus boleh ikut dalam audisi tersebut. Masuk di dalamnya Esther yang adalah namanya Hadasa. Ya, Esther udah gak punya bapak, gak punya ibu, agak mirip nih kayaknya, udah mulai mirip nih ya. Udah mulai mirip ya, saya udah gak punya bapak ibu. Oke, yatim piatu. Lalu Esther ini diasuh oleh sepupunya, mungkin jaraknya agak jauh. Sehingga dia diangkat sebagai bapaknya Esther, namanya Mordekai. Esther ikut dalam audisi ini dengan sebuah pesan ya. Dengan sebuah pesan, kamu gak boleh kasih tahu asal usul kamu dari mana, bangsa apa. Esther ini bangsa Yahudi, orang Israel. Udah dipesan jangan kasih tahu. Esther ini, Mordekai ini adalah orang-orang buangan. Bapak ibu orang-orang buangan tuh gini ya. Kalau bangsa tersebut sudah dikalahkan, maka bangsa yang mengalahkan dapat daerah kekuasaan, harta-hartanya bisa dia mau rampas, dia mau bakar, terserah. Orang-orang di dalamnya mau dia bunuh, mau dia ambil, dia pindahin ke daerah dia, dijadiin pekerja-pekerja seperti itu dia bisa. Nah, Esther Mordekai seperti itu, dia orang-orang buangan. Kemudian Esther ikut, dia menutupi jati diri dia sampai akhirnya Esther ikutin semua arahan-arahan dari Mordekai dan dia juga mengikuti arahan dari penjaga perempuan-perempuan itu. Kamu harus begini, kamu harus begini, dia ikuti. Mereka dapat kesempatan untuk ketemu raja. Esther dapat kesempatan. Waktu ketemu raja ditanya, kamu mau apa dari saya? Sesuai dengan arahan, Esther bilang dia gak mau apa-apa. Wah, kira-kira keren apa enggak tuh? Bisa mendapatkan segala sesuatu dari raja tapi Esther gak mau. Akhirnya karena dia gak mau menimbulkan kasih yang lebih lagi dari raja. Dan Esther dipilih menjadi ratu. Inilah awal kehidupan Esther yang begitu indah. Esther menjadi ratu sampai suatu ketika seorang dipercayakan oleh raja namanya Haman untuk mendapatkan posisi yang cukup tinggi, sangat tinggi sebagai penguasa yang sangat tinggi posisinya. Nah, Haman ini selain mendapat posisi, orang-orang harus memberi hormat kepada Haman. Ya, Haman kalau keluar gitu ya, dia harus dapat hormat. Orang harus berlutut memberi hormat kepada Haman. Agak seru karena ketika Haman dia berjalan, ya dia sudah diangkat sebagai orang hebatnya Raja Ahasiweros. Waktu dia keluar, ada orang yang tidak berlutut. Enggak berlutut, yaitu Mordekai. Memang agak membingungkan kenapa Mordekai tidak mau berlutut. Ini kan titah dari raja. Agak membingungkan. Setelah saya baca ternyata Mordekai ini keturunan dari suku Benyamin. Suku Kis, ini tuh garis keturunannya Raja Saul. Nah ingat ya, Saul adalah suku yang terkecil, kaum yang terkecil tapi dipilih jadi raja pertama. Masih ingat ya Bapak Ibu? Nah Mordekai ini dia punya garis keturunan dari Saul. Terus saya pikir kenapa harus dia tidak, ini kan sebuah pertanyaan. Nah ternyata Bapak Ibu ingat waktu Raja Saul disuruh menumpas bangsa Amalek. Ya, suku Agag ya, ada Raja Agag yang dia tidak tumpas tapi diumpetin. Ingat ya, diumpetin sama Raja Saul. Terus Samuel marah, kenapa kamu lakukan itu? Kamu gak melakukan percis seperti yang Tuhan suruh. Akhirnya Raja Agag dibunuh. Nah ternyata Haman ini dia adalah keturunan dari Raja Agag. Saya berpikir sepertinya ada histori sebelumnya yang membuat Mordekai gak mau hormat sama Haman. Dan ini membuat kemarahan dalam diri Haman. Haman berikhtiar, saya harus lakukan sesuatu untuk menghancurkan Mordekai. Tapi penghinaan kalau saya cuma bunuh satu orang. Saya mau seluruh kaumnya ikut mati. Gitu ya, kalau orang udah dikuasai dengan kebencian berani lakukan itu.
Lalu apa yang terjadi? Dia lakukan siasat, rencana. Nah ini rencana yang jahat, strategi. Dia datang kepada raja, dia cerita, raja ada bangsa yang tercerai berai, hidupnya gak benar nih raja. Ini harus dihukum, harus kita musnahkan dari kerajaan kita. Oh ada ya, iya tolong berikan saya kuasa. Saya pengen biar di seluruh daerah jajahan raja itu bangsa dia hancurkan pada waktu yang sudah ditentukan. Raja ACC lalu dicap. Pesan itu dibagikan dengan cepat dan sampailah kepada Mordekai. Bisa bayangkan Mordekai tahu bangsanya akan dibunuh dan dia juga di dalamnya. Mordekai gak berhenti, dia langsung melakukan siasat rencana. Dia berjalan ya di sekitar gerbang istana. Dia berkabung, pakai baju berkabung, dia bawa abu. Biasanya tuh kalau orang-orang berkabung kayak gitu ditaruh abu di kepala. Lalu Esther lihat ini kenapa? Karena gak boleh di pelataran raja tuh ada orang pakai baju berkabung. Esther suruh, Ratu Esther bilang, tolong tanya ini kenapa, nih ganti bajunya, jangan pakai baju itu. Tapi Mordekai gak mau, dia tetap pakai baju itu dan dia cerita kisah di mana Haman ingin memusnahkan bangsanya. Lalu apa kata Mordekai? Bilang kepada Ratu Esther dia harus lakukan sesuatu untuk menolong bangsanya. Tapi apa yang terjadi? Esther takut. Ratu Esther takut. Nggak bisa. Kalau saya lakukan ini, karena saya belum dipanggil raja, peraturannya kalau belum dipanggil raja tiba-tiba datang. Kalau raja nggak berkenan bisa mati, meninggal. Lalu Mordekai dengan luar biasa. Inilah yang saya bilang adalah strategi planning yang kita mau lakukan. Kita mau buka di Esther pasal 4 ayat 14. Esther pasal 4 ayat 14 saya bacakan. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Di sini Esther baru sadar tujuan hidup dia. Ketika Esther tahu tujuan dia, oh berarti Tuhan izinkan aku jadi ratu untuk menyelamatkan bangsaku. Ketika Ratu Esther tahu tujuannya, baru dia bikin strategi. Bapak Ibu, kalau kita nggak punya tujuan hidup, maka kita akan jadi orang yang nggak tahu mau ngapain hidup kita. Yang penting saya udah menikah, punya anak, terus sekolahin anak saya sampai kuliah, dia kerja, menikah, didoain terus punya anak, saya jadi kakek nenek, terus nanti ya kita hidup bahagia di rumah, semoga tidak ada peperangan keluarga gitu ya. Gak punya tujuan, cuman berpikir lahir gede, sekolah, menikah, berkeluarga, hanya itu saja. Sehingga kita gak punya strategi. Karena apa? Karena gak punya tujuan hidup. Tujuan hidup kita orang-orang percaya adalah memuliakan Tuhan. Dalam hal apa? Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saya gak tahu saya pernah cerita atau tidak sama Bapak Ibu. Dimana saya mendapatkan pengertian salah satu tujuan hidup saya. Salah satu ya, karena ada banyak tujuan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Kenapa Tuhan tempatkan saya mengajar di kelas 6? Itu membuat saya pertanyaan, karena menurut saya banyak guru-guru yang punya potensi itu. Karena kalau mengajar di kelas 6 itu bahannya banyak, terus harus dikejar, ditambah selain dikejar banyak hal-hal yang harus dipersiapkan buat anak-anak kelas 6. Kayaknya kalau saya pilih-pilih kayaknya saya cocok di kelas 2 gitu ya. Kelas 3, jangan kelas 1. Kelas 1 itu peralihan TK tuh agak berat tuh. Kayaknya saya cari aman gitu. Kelas 1 kayak berat banget deh. Kelas 2 udah mulai enak karena kelas 1 udah ditatar gitu ya. Kelas 3 ya walaupun udah mulai anak-anaknya berani berbicara tapi aku masih inilah. Tapi yang agak ngeri-ngeri kelas 1, kelas 6 gitu loh Bapak Ibu ya. Nah terus Esther kamu nanti terus ini dan tugas itu buat saya. Saya lakukan dengan sukacita, cuman saya lakukan seperti untuk Tuhan. Sampai suatu titik saya mengerti. Saya tahu kenapa Tuhan punya tujuan saya mengajar di kelas 6.
Ternyata Tuhan pakai saya untuk mempersiapkan anak-anak kelas 6. Supaya mereka bisa setelah lulus dari tempat ini kan mereka akan masuk sekolah yang baru. Nilainya pasti beda. Beda dengan apa yang kita ajarin. Kita gak punya power. Untuk sekolah berikutnya yang punya power orang tua dan guru di sana. Nilai Kristiani, nilai firman Tuhan kita tanamkan di sini bisa tiba-tiba berubah. Bayangkan laporan dari orang tua murid, anak saya di sini ngomongnya sopan, aku kamu di sana gue elu. Anak saya di sini saat teduh baca Alkitab berpasal-pasal, di sana jangankan baca Alkitab datang pelajaran agama nggak mau, agama Kristen. Saya sampai dipanggil sama guru agama Kristen. Saya dapat laporan, anak saya di sini nggak pacaran, di sana pacarnya udah ganti-ganti dari yang salib sampai yang udah kerudungan. Kan ngeri ya, lah kita mau ngomong apa? Nah, akhirnya saya dapat titik di mana, oke, saya tahu kenapa Tuhan tempatkan saya ngajar di kelas 6. Saya harus mempersiapkan mereka. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu ketika saya tahu tujuan saya mengajar di sekolah kabar baik. Waktu saya tahu, saya segera membuat strategi. Kalau kita tahu tujuan kita, maka kita bisa membuat strategi. Strategi saya salah satunya, saya bongkar Bapak Ibu. Ada kelas 6 di sini orang tuanya. Rencana kelas 6, oke gak apa-apa. Saya bongkar ya. Yang udah lulus, pasti sudah melihat. Rencana yang saya buat adalah, ketika saya mengajar memang saya membagikan nilai-nilai firman. Kenapa kamu gak boleh berantem? Gak cuman kamu gak boleh berantem, kamu harus minta maaf. Gak kayak gitu, saya kasih pengertian. Lalu yang berikutnya adalah saya persiapkan mereka melayani Tuhan. Saya persiapkan, karena apa? Karena Tuhan pakai banyak anak-anak muda. Anak-anak muda tuh lebih gesit, lebih cepat. Mereka tuh punya passion luar biasa, mereka punya daya kreatif tinggi. Kalau mereka gak segera diselamatkan, nanti keburu lulus, kita kehilangan. Akhirnya ketika mereka mulai, saya lihat di kelas 6 udah mulai punya potensi. Saya lihat nih bagus nih suaranya, jago musiknya. Dia gak bisa tapi dia kalau dilibatin dia suka melayani Tuhan. Boleh, pokoknya yang bisa dilibatin pelayanan dilibatkan. Mau lihat nih orang hidupnya benar apa enggak. Yang di luaran juga banyak yang gak ngaku gitu ya. Hidupnya ada yang gak benar gitu, nanti mereka tinggal dibenerin gitu. Ini mereka bisa tahu, kita tahu hidupnya. Orang tuanya pun kalau anaknya aneh-aneh kan ngadu ke kita. Jadi saya tahu, kalaupun orang anaknya di sekolah macam-macam kita ngadu ke orang tua. Jadi ini lebih aman, anak-anak sekolah tuh lebih aman gak aneh-aneh. Beda dengan orang-orang dewasa, maaf orang dewasa ya. Kita orang-orang dewasa suka ngumpet-ngumpet bikin dosa. Coba tepuk bahu, temennya colek, kamu gitu atau tidak. Wah, jangan diancam Bapak Ibu, jangan diancam ya. Jangan diancam. Tapi aku yakin kalau anak-anak remaja, kenakalannya masih kita bisa ukur lah. Saya pikir kalaupun nakal saya bisa ngadu ke orang tua. Orang tua juga kebingungan, saya masih punya guru-guru yang bisa kerja sama saya. Saya masih punya tim yang bisa kerja sama. Akhirnya Bapak Ibu yang saya lakukan, mempersiapkan mereka melayani. Dan luar biasa ketika saya menyadari titik poin tujuan Allah menempatkan saya mengajar di kelas 6 di sekolah kabar baik. Itu membuat strategi yang lebih tajam. Saya mulai kerjasama dengan kelas di bawah kelas 6, kelas 5. Hen, kelas kamu kayaknya potensinya beda sama anak kelas 6 nih. Kayaknya di kelas kamu banyakan di bagian suara dan musik. Ini dulu nih tahun lalu nih banyak banget yang seperti ini. Tahun sekarang angkatan saya suka joget. Ini kayaknya yang suka musik nyanyi di angkatan kamu. Jadi kita buat strategi, tolong Hen dipersiapkan anak-anakmu. Kalau perlu dilibatkan pelayanan kita libatkan. Akhirnya strateginya mulai dipertajam Bapak Ibu. Mulai dipertajam enggak di kelas 6. Tapi di kelas 6, kalau kelas 5 kita lihat potensi itu kita lakukan. Ada anak murid yang malas sekolah sampai dibuat strategi juga. Dikunjungin sama teman-teman sekelasnya. Terus ada orang tua murid dilibatin untuk ikut ngunjungin anak orang. Bukan anak dia, anak orang. Kita buat strategi lebih tajam. Bapak Ibu ketika Ratu Esther tahu titik poin tujuan Allah jadikan dia ratu. Di situ dia baru bisa mengatur strategi. Dia mulai atur strategi, dia bilang ke Mordekai, puasa 3 hari lamanya semua orang Yahudi bersama saya. Kita puasa, saya akan datang kepada raja. Kalaupun raja nanti gak berkenan saya harus mati, gak masalah. Tapi kita buat strategi. Mereka lakukan itu dan strategi yang berikutnya yang dilakukan oleh Esther setelah mereka sudah berpuasa. Dia
datang ke pelataran raja dengan harapan raja mengulurkan tongkat berkenan. Akhirnya raja berkenan, ratu datang, kamu mau apa? Setengah kerajaan saya kasih buat kamu kalau kamu mau minta sesuatu. Ester bilang, tidak raja. Yang saya mau raja mampir ke tempat saya mau jamu bersama Haman. Oh iya gampang. Datanglah raja hari itu dalam jamuan Ester. Bapak Ibu, ini yang saya suka dengan Ratu Ester. Ketika raja sudah datang bersama Haman, Haman bangga. Tapi di situ dia tidak langsung menyampaikan tujuan dia. Dia tidak terpancing atau pindah fokus. Raja nanya kedua kali, Ratu mau apa? Setengah di kerajaanku pun aku kasih. Tapi Ratu Ester tahu itu belum waktunya. Dia tahan. Strateginya tetap dia jalanin. Raja, besok saya mau mengadakan perjamuan. Khusus raja dan Haman saya undang. Bayangkan sudah diadakan jamuan sederhana, dia bikin jamuan sekali lagi. Dan dia nggak langsung mengutarakan tujuan dia manggil raja, mengundang raja. Akhirnya raja datang di perjamuan esok hari, dia datang. Dan yang luar biasa, di perjamuan itu barulah Ester sampaikan tujuan dia. Dia bilang ada orang yang coba menghancurkan bangsa dari hambamu ini. Mau dibunuh, mau dimusnahkan. Akhirnya ditanya siapa orang jahat itu gitu ya. Orang itu adalah Haman. Kaget dong Haman. Lalu apa yang terjadi? Waktu dikasih tahu Haman lah pelakunya. Raja langsung marah dan memutuskan Haman untuk digantung. Dan lucunya Haman digantung di tiang gantungan yang dibuat oleh Haman sendiri untuk Mordekai. Haman digantung di situ, lalu kekayaan Haman yang begitu banyak diberikan kepada Mordekai. Lalu Mordekai diberikan posisi yang tinggi. Bapak Ibu, saya melihat ini loh, betapa ketika seseorang mengetahui tujuan hidupnya, dia membuat strategi demi strategi. Iblis membuat kita supaya kita nggak tahu kenapa Tuhan jadikan kita. Iblis buat kita hanya fokus, pokoknya fokus saya punya keluarga yang sejahtera, fokus saya cari uang, kejar karir. Pokoknya fokus saya punya mobil, punya rumah, kayaknya udah oke banget deh. Iblis buat kita nggak tahu tujuan kita, kenapa Tuhan menjadikan kita di sana. Ini nggak cuma bicara bagaimana kita diciptakan Tuhan, tujuan Allah dalam hidup kita apa. Tapi Tuhan juga menempatkan Bapak Ibu saya, kita semua di tempat-tempat tertentu ada tujuannya. Saya pelayanan di tempat ini dari mulai SMA. Saya melayani di sini ada tujuan Allah. Tapi ketika saya yang mengajar di sekolah, Tuhan juga punya tujuan. Saya baru mengerti tujuan Allah kenapa saya mengajar di kelas 6. Dari titik itulah saya mulai buat strategi. Hari ini saya mau sama-sama kita belajar. Yuk sadari tujuan Allah tuh apa dalam hidup kita. Kenapa nih maaf nih saya bisa berkeluarga sama si bapak ini gitu ya. Kenapa saya punya istri ibu ini. Kenapa saya punya anak-anak ini? Kenapa saya kerja di kantor ini? Kenapa saya nggak kerja di kantor? Kenapa saya kerja di kerjaan jasa? Kenapa saya punya lingkungan komunitas tetangga nih yang bocor mulut? Kenapa saya kayaknya tersendiri, nggak ada teman deket? Setiap keadaan, situasi, komunitas Tuhan tempatkan dalam hidup kita pasti ada tujuannya. Coba sama-sama katakan ada tujuan. Kenapa Tuhan izinkan kok, kenapa sih keluarga saya kayak gini? Saya sempat pada titik, Tuhan kenapa keluarga saya agak kurang normal. Gimana gak normal gitu. Yang lain masih punya mama papa. Saya udah gak punya. Waktu mulai Tuhan panggil mama, saya ngerasa kok mulai gak normal nih keluarga saya nih. Yang lain mama papanya ada. Terus aku mamanya gak ada. Terus nambah lagi di masa corona papa pergi. Waduh makin gak normal nih. Mulai aneh keluarga saya. Saya mulai yang buat saya tuh yang normal itu punya mama, papa, anak-anak. Kok saya gak ada. Ini anak-anak bertumbuh tidak ada orang tua, kok aneh.
Gitu. Sampai akhirnya saya tahu Tuhan punya tujuan kenapa mama papa duluan pulang ke surga. Ketika saya tahu tujuan Allah dalam hidup saya buat planning, saya buat strategi. Tema bulan ini bicara soal strategi. Apa yang kita mau buat strateginya. Ini gak cuman bicara ketika kita mau mencari pekerjaan. Ketika kita pengen anak kita kuliahnya apa, SMA-nya apa. Enggak, dalam segala hal. Saya yakin ibu-ibu di sini bangun pagi, sebelum bangun dari malam udah mikir besok masak apa. Aku bangun jam berapa, apa duluan yang dikerjakan. Setelah saya kerjakan, lanjut apa. Seperti itu enggak ibu-ibu? Benar ya? Oh berarti saya udah mulai ibu-ibu dong ya. saya habis ini saya harus gini. Oke. Wah ini banyak banget nih. Saya gini ke sini. Oke. Habis ini. Di otak saya udah saya pikir sebelum jam segini harus sudah selesai. Kalau nggak selesai ya udah resiko tidur agak malam gitu. Kita udah mikir strategi kita untuk mencapai sesuatu. Tapi hari ini yuk Bapak Ibu. Sederhana. Poin yang saya bagikan, ketahui tujuan Allah dalam hidup. Kalau kita gak dapetin tujuan Allah, kita masih ditutupi nama iblis, dibikin kita gak tahu tujuan Allah itu dalam hidup kita apa. Kita gak akan buat strategi. Dan orang yang gak punya strategi, Bapak Ibu saya harus kasih tahu. Orang yang gak punya strategi dia akan dihancurkan oleh kegagalan. Kegagalan apa? Banyak. Keuangannya gagal. Oh teman-teman, Bapak Ibu saya ingetin ya. Saya dulu pernah saya ingetin lagi. Keuangan gagal itu bisa banyak. Selain strategi yang kita gak buat, kita gak bijak, kita tidak kembalikan persepuluhan, kita tidak mengatur dengan baik banyak hal. Strategi dalam apa? Kesehatan. Saya sering bilang, aduh kalau saya disuruh kurangin makan ya, berjuang lambung saya. Berat badan saya udah beda ya Bapak Ibu ya. Pernah lihat saya lagi jadi penari balet itu? Yang lagi jadi model ya, yang kurus kayak Lidi itu Bapak Ibu masih inget lah pasti ya, mukanya. Iya mau balik kayak gitu susah Bapak Ibu, jangan harapkan ya. Saya gak bisa Bu ngurangin makan yang sampai orang cuman makan oatmeal, makan buah, aduh gak bisa. Itu bisa tiba-tiba saya pusing karena lapar. Udahlah saya lakukan bagian saya. Strategi saya olahraga. Olahraganya gak kayak teman-teman anak-anak muda, mereka aerobik gitu ya. Atau ibu-ibu olahraganya paling kita tahu lah ya, nyuci-nyuci gitu kan, gendong anak gitu olahraganya salah satunya. Olahraga saya selain mengerjakan banyak hal, nanti bergerak-bergerak kecil. Syukur-syukur ingat, kalau lupa gagal gitu. Tapi ketika saya lakukan strategi itu, badan saya enak gak kesemutan. Itu dalam hal kesehatan, tapi waktu saya lupakan 2-3 hari, itu tangan saya mulai kebas, tangan kanan. Saya bingung, wah berarti saya harus olahraga tetap nih. Nggak usah lari deh, nggak ada waktunya. Tapi olahraga kecil. Bapak Ibu itu strategi pengen sehat. Strategi pengen kaya bisa nggak? Bisa loh, Tuhan mau kita kaya. Strategi pengen kaya banyak caranya. Salah satunya jangan boros. Coba tepuk bahu kanan kirinya bilang hemat Bu, hemat Pak. Hemat. Jarang-jarang loh Esther. Saya ini baru ini lagi jalan-jalan. Aduh jarang-jarang kami beli baju baru. Masih banyak baju yang bagus. Gak apa-apa jarang-jarang kok perlu, gak perlu sama sekali. Saya pernah ikut seminar dari Tung Desem Waringin. Dia bilang yang harus dikasih makan tuh kepala ke atas. Bukan leher ke bawah. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Kepala ke atas maksudnya apa? Make up gitu, skincare. Bukan Bapak Ibu. Otak kita, pengetahuan kita, kecerdasan kita. Leher ke bawah tuh kayak baju, makan enak, nongki-nongki, ngopi-ngopi. Itu kurangin. Kok perlu gak ada. Terus pulang kampung jangan diseringin. Nah itu diajarin, maaf nih. Kita sering pulang kampung kan Bapak Ibu ya. Kayaknya setahun sekali gak pulang kampung tuh. Kayaknya sedih banget. Bapak Ibu jangan sedih. Kabar gembiranya uangnya bisa disimpan. Yang gak punya kampung, kita sepenanggungan. Jadi kalau Bapak Ibu setahun gak ke kampung, tidak usah sedih. Uangnya jangan dipainin, simpen. Kalau kata Bu Ija, beli apa Bu Ija? Beli emas. Saya belajar banyak dari Bu Ija. Jujur Bapak Ibu, saya belajar punya emas dari Bu Ija.
Bu Ija ajarin kayak Bu gimana punya emas. Oh segitu, bisa Bu Ija? Iya. Terus karena saya pikir saya butuh informasi lebih banyak. Dapat informasi dari Bu Ija yang spektakuler itu, bisa beli laptop dengan emas. Wah pengen tahu, nanti tanya ya. Terus saya mulai ke Pegadaian lagi nanya. Oh gitu caranya. Nah saya mulai praktek Bapak Ibu. Waktu saya praktek pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan saya masukin di dalam. Tidak mau nyebut merek ya, tapi kan itu salah satu tempatnya ya. Saya sampaikan, saya bilang investasi uang tabungan 20.000, 30 itu bermakna. Nanti suatu saat kita butuh. Waktu saya udah bagiin itu dalam pelayanan wanita bijak. Lalu ada pembicara lainnya dari kota lain bawa firman. Salah satunya kan bicara investasi. Dia sebut juga caranya seperti itu. Klop. Saya pikir oke, kalau kita punya strategi kita bisa bagiin ke orang-orang. Dan yang luar biasa, anak-anak kelas 6 tahun lalu, angkatannya Brandon, angkatannya Clara, itu saya bagiin. Nabung di Pegadaian, bilang mama ada uang simpen, kamu jajannya pada banyak sekali. Tenang Miss, aku punya tabungan di mama gitu ya. Anak-anak angkatan sekarang saya ajarin apa Bapak Ibu? Belajar Shopee affiliate. Mungkin belum banyak dengar ya. Itu adalah Shopee gitu ya Taya. Shopee COD. Udah inget ya nada-nada iklannya ya. Belajar itu dari YouTube, bisa jualan. Jualanin barang orang, cuman iklanin dapat komisi. Anak kecil bisa lakukan asal pakai KTP orang tua, saya bilang. Izin sama orang tua, pinjam KTP-nya, foto rekening orang tua, jalanin. Nanti masuknya ke rekening orang tua. Kalau udah masuk ke rekening orang tua, komisinya 1%, 5% lumayan ya. Saya bilang ya kilik-kilik lah orang tuamu supaya bagi hasil dari uang yang masuk ke rekening mama. Bagi hasil. Ya kan numpang uang ke rekening ya harus ada ongkosnya juga. Bapak Ibu, saya berpikir gini loh. Kalau kita tahu tujuan kita akan bikin langkah-langkah ke depan. Hari ini saya rindu yuk kenali tujuan Allah dalam hidup kita. Kalau kita udah tahu tujuan Allah, buat strategi. Jangan cuman hidup untuk hidup, tapi hiduplah untuk mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Yuk Bapak Ibu kita akhiri, saya ajak kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
hari ini saya kasih waktu beberapa detik untuk kita memikirkan apa sih tujuan Allah dalam hidup kita. Karena kalau kita nggak tahu tujuan Allah dalam hidup kita, itu membuat kita ikut-ikutan. Kita punya waktu kosong, orang ajak kita hangout, jalan-jalan. Kita punya waktu kosong, nggak ada kerjaan, orang ajak kita nongkrong di depan rumah ngegosip, kita ikutan. Kalau kita nggak tahu tujuan Allah, kita cuman pikir cari uang, anak kuliah, anak SMA, anak selesai ujian. Setelah itu pikirin gimana caranya nanti menikah, punya cucu, tidak berpikir, gak buat strategi ke depannya. Kalau kita gak ada, mereka jadi apa? Kalau kita udah buat strategi, maka kita yakin mereka akan jadi orang-orang luar biasa. Pagi hari ini, apa yang Tuhan udah taruhkan dalam hati kita? Tujuan Allah mengizinkan kita ada di komunitas ini, ada dalam keluarga kita, ada di tempat pekerjaan kita, ada di sekolah yang mungkin kita gak suka, ada di lingkungan komunitas di luar sana yang kita gak suka, tetangganya banyak ngomong. Mulai pikirkan apa tujuan Allah. Kalau kita sudah mulai tahu tujuan Allah apa dalam hidup kita, kita mau bawa ini ke dalam tangan Tuhan. Yuk Bapak Ibu yang mau membawa tujuan yang Allah sudah taruh dalam hati kita, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, mulai hari ini, saya mau mengerjakan tujuan Allah dalam hidup saya. Sebutkan Bapak Ibu dalam hati Bapak Ibu, apa tujuan itu? Sebutkan. Sampaikan pada Tuhan apa tujuan-tujuan itu yang kita sudah dapat poinnya. Menyelamatkan keluarga kah? Jadi teladan di tempat pekerjaan kah? Mempersiapkan anak-anak supaya jadi hamba-hamba Tuhan kah? Dan banyak. Terima kasih Tuhan. Setiap tujuan-tujuan yang kami sudah sampaikan di hadapan Tuhan, kami bawa. Kami tahu kami terlalu biasa dalam membuat strategi. Kami orang-orang yang gak ahli. Kadang strategi kami gagal. Kadang strategi kami terlalu cupu. Gampang diketahui oleh lawan kami si iblis. Sehingga waktu kami jalanin strategi kami gagal lagi. Tapi hari ini kami mau bawa tujuan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan kami mau buat strategi-strategi, kami mau buat rencana-rencana apa yang kami harus lakukan supaya tujuan itu tercapai. Mulai hari ini kami mau lakukan, gak ada yang namanya terlambat. Kalau Tuhan izinkan selama ini kami gak melakukan bagian kami dalam tujuan besar yang Tuhan lakukan. Hari ini kami tahu Tuhan udah kasih kami kesempatan, kami mau buat strategi. Atau mungkin kami punya kegagalan di masa lalu karena memang kami gak jago dalam strategi. Kegagalan itu akan membuat pengalaman yang kami bisa belajar di dalamnya. Sehingga kami buat strategi yang baru. Dan kali ini strategi kami berbeda karena kami libatkan Tuhan di dalamnya. Sekalipun kami bukan orang yang jago strategi, kalau kami dengar-dengaran sama penasehat kami, dengar-dengaran sama pribadi yang menuntun kami, Yesus Kristus namanya, maka strategi kami akan menjadi strategi yang luar biasa. Maka strategi kami akan menjadi strategi yang powerful. Ketika kami ada di tangan pribadi yang hebat, maka kami akan menjadi pribadi yang luar biasa. Makasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kami. Kebenaran firman Tuhan yang kami terima tidak sekedar kami terima, tapi kami mau hidupi, kami mau praktekkan. Dan sepulang dari tempat ini, waktunya kami buat strategi-strategi baru. Kami mau gagalkan setiap rencana si iblis yang coba mengelabui kami, rencana si iblis yang coba menutupi kami untuk melihat tujuan Allah. Kami mau menggagalkan dengan strategi baru yang Tuhan sudah taruhkan dalam otak kami.
hikmat yang Tuhan berikan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Tuhan ditinggikan, bagimulah Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan dan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang mempercayai janji Allah terjadi. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu sebelum duduk, tepuk bahu orang sekitarnya bilang buat strategi ya Bu. Buat strategi ya Pak. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ya. Terima kasih Kak Esther untuk pemberitahuan firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom Gamers. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebentar, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Setiap hari kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi di rumah kita masing-masing. Dan pada malam harinya kita ada menara doa yang dilakukan selama 1 jam dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Menara doa khusus di hari Rabu dilakukan selama 1 jam dari jam setengah 8 malam sampai jam setengah 9 malam di Ruko Blok G nomor 7A. Di hari Sabtu ada ibadah khusus anak-anak yaitu ibadah Sabtu Ceria yang dilakukan secara onsite di Ruko Blok G nomor 7A jam 4 sore. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri namun tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite dapat mengikuti ibadahnya secara online di channel YouTube GBI Kabar Baik setiap hari Sabtu jam 4 sore. Ada program yang menarik yaitu Get In, Get It buat adik-adik yang datang ibadah Sabtu Ceria diberikan 1 poin per kehadiran dan dikumpulkan untuk dapat ditukarkan dengan hadiah yang menarik. Juga ada yang menarik di tanggal 30 Maret karena Sabtu Ceria akan mengadakan ibadah Paskah. Jadi jangan sampai kelewatan untuk hadir dalam ibadah Paskah Sabtu Ceria tanggal 30 Maret. Pada malam harinya setiap hari Sabtu kita ada doa malam dilakukan di Ruko Blok G nomor 7A jam 7 malam. Di hari Minggu kembali kita mengikuti ibadah raya dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama yaitu ibadah Family Community jam 9 pagi, ibadah raya kedua ibadah Youth Community jam 11 siang, dan ibadah raya ketiga khusus remaja dilakukan di hari Minggu jam setengah 4 sore. Juga Jesse akan mengadakan Paskah di tanggal 31 Maret. Setelah ibadah, kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, dapat mentransfer ke rekening G2020 atas nama Deborah Asima Rohayani dan Tio Mari. Untuk persembahan umum, persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum atau rindu untuk dimuridkan dalam pemuritan Camp Small Group atau CS, dapat menghubungi Saudari Esther atau Ibu Minarida. Demikian informasi yang saya berikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau akhiri ibadah pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah yang sudah berlangsung hari ini. Betapa kami merasakan Engkau Tuhan hadir atas setiap kami. Betapa kami merasakan Tuhan menjamah setiap kami, menguatkan setiap kami. Dan biar kiranya Tuhan Kau Allah yang disukakan melalui setiap pujian penyembahan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biar itu menjadi rema atas setiap kami. Biar itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk kami boleh menjalani setiap hari-hari hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kami melepaskan berkat-Mu atas Kak Esther yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat Allah melimpah atas Kak Esther. Apapun yang Kak Esther lakukan semuanya diberkati oleh Tuhan. Kehidupannya, pekerjaannya, bahkan keluarganya ada dalam campur tangannya Tuhan. Hikmat, Roh-Mu Tuhan terus memenuhi Kak Esther. Dimanapun Kak Esther berada, Kak Esther boleh menjadi berkat. Dimanapun Tuhan tempatkan Kak Esther, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, yaitu untuk Tante Mari dan juga Om Tamto. Kuasa Tuhan, berkat Tuhan mengalir memenuhi Om Tamto dan juga Tante Mari. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Keempat putra-putrinya Tuhan, bahkan cucu mantunya semuanya diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidupnya, menjadi doanya di hadapan Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menyanggupkan Om Tamto dan juga Tante Mari. Bahkan Engkau yang
menjawab setiap seruan doa mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Kapongki Tuhan, buat Kak Esther dan juga Cielan Tuhan sebagai tim pengembalaan kami di tempat ini. Kelima tim pengembalaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar ada kekuatan, kesehatan, kesanggupan Tuhan berikan atas setiap mereka. Bahkan hikmat-Mu Tuhan, visi yang sama Tuhan berikan atas setiap mereka. Bahkan kesatuan hati dan juga kesatuan roh Tuhan nyatakan atas setiap mereka ya Bapa. Apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi keinginannya Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, itu yang mereka lakukan bagi pelayanan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk visi Get 2020 Tuhan. Kami percaya Tuhan visi ini adalah miliknya Tuhan. Maka itu Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, visi ini kami terima dan kami kerjakan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan visi ini gak menjadi sekedar visi Tuhan, tapi ini boleh menjadi mujizat yang Tuhan nyatakan bagi pelayanan di Kabar Baik. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah Kabar Baik dan gereja Kabar Baik. Tuhan memberkati dan menyediakan segala apapun yang kami perlukan. Bahkan kami berdoa Tuhan buat ketiga tempat yang Tuhan boleh percayakan untuk kami tempati, baik itu blok G 7A, blok G 8 dan juga blok G 19. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ketiga tempat yang ada ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya segala kebutuhan biaya yang kami perlukan atas ketiga tempat ini semuanya disediakan oleh Tuhan. Bahkan kerinduan kami untuk memiliki gedung mandiri yang jauh lebih besar, kami yakini dan kami imani, kami perkatakan di dalam nama Yesus, kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan tingkap-tingkap di langit dibukakan dan tercurah berkat-Mu Tuhan atas setiap pundi-pundi Kabar Baik di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan tahun ini menjadi tahun penggenapan janji Allah, menjadi tahun kemenangan bagi setiap kami sebab Tuhan yang berperang atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan Tuhan Get 2020 ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia. Biar kebaikan Tuhan, pemulihan terus terjadi atas negeri kami, transformasi ke arah yang lebih baik Tuhan nyatakan atas negeri kami Indonesia, bahkan atas kota kami Bekasi. Kami percaya kuasa Tuhan juga memenuhi atas kota kami Bekasi. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Sebentar juga Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan, dengan penuh sukacita kami berikan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami juga mau pulang, kiranya Tuhan menyertai perjalanan pulang kami. Kami sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Bahkan apapun yang kami lakukan setelah ini, semuanya dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Kami buka hati kami arahkan kepada Kristus dan kami angkat kedua tangan kami. Tuhan, kami percaya tangan ini menjadi tangan yang menerima berkat-Mu, menjadi tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk Pak Andrianus yang hari ini berulang tahun. Kau berkati tangannya, semua yang dikerjakan oleh tangannya dijadikan berhasil. Ia jadi sasaran berkat-Mu, jadi saluran berkat-Mu. Ia dan keluarga, tapi bukan cuma Pak Andrianus dan sekeluarga, tapi juga pada kami. Dan karena itu kami percaya Tuhan, Engkau buka tingkap-tingkap di langit yang Kau curahkan atas kami berkat-Mu. Saudaraku dimanapun Engkau berada, baik yang ibadah onsite saat ini, maupun dimanapun saudara sedang beribadah melalui tayangan ibadah YouTube channel Kabar Baik ini. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja-Mu. Dan terimalah penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimeteraikan oleh darah Yesus untuk terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita ini berkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati.